وسلم عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bijahin nabi was-sahbi wal hadi dusturakum ya ahlal darar wa ya ahlal batin wa ya ahlal nawbah wa ya ahlal nur, amma ba'd. Yang mulia para habaib dan para syara'if anak cucu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mohon maaf ulun kada yang betakan ngaran-ngaran pian, namun kada mengurangi rasa ta'zim ulun lawan pian barataan. Yang mulia para tuan-tuan guru, terlebih khusus kepada sahibul majlis Guru Anwar Syarif, dan kepada guru kita bersama yang mulia Ayahanda Kiai Haji Ahmad Sanusi Ibrahim, yang masyhur kita kenal dengan Guru Ahmad Jaro. Ulun berdiri di sini atas perintah beliau. Padahal ulun menghendaki ilmu nantuha dulu, nah anom ni kayak paknya aja lagi, kayak paknya aja. Jadi cuman karena beliau memerintah ya kita sami'na wa ta'ana. Pak Asian aja toh lawan perintah nantuha. Insyaallah ada barokahnya. Yang ulun hormati para pejabat pemerintah yang berhadir, hadirin hadirat yang ulun muliakan, mudah-mudahan barataan yang hadir malam hari ini dapat rahmat yang banyak dari Allah. Tidak pulang kita dari tempat ini melainkan barataan dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, baru saja kita melewati bulan Maulid, bulan di mana kita merayakan miladnya baginda Nabi SAW. Keluar daripada bulan Maulid bukan berarti kita ampihan Maulid. Tetap Maulid kita laksanakan. Tetap kita kaji sejarah baginda Nabi. Tetap kita memuja, memuji, memperbanyak salawat dan salam kepada Nabi, serta memuliakan kepada anak cucu Nabi sebagai buah yang telah kita dapatkan selama 1 bulan penuh ada di dalam bulan Rabiul Awal. Ahlan wa sahlan ya habibana. Di mana sih di dulu? Nah hadirin sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia. Ada manusia-manusia yang wajib kita berterima kasih kepada mereka. Rasulullah pun menyindir di dalam hadis beliau, man lam yashkurin nasa lam yashkurillah. Siapa yang kada bisa berterima kasih lawan manusia, maka sama inya kada berterima kasih lawan Allah Ta'ala. Ada manusia-manusia yang wajib kita berterima kasih lawan sini. Insyaallah malam hari ini ada beberapa orang yang akan ulun bahas. Kiranya cukup, sebenarnya banyak, tapi hanya beberapa orang ini sebagai bahan penyampaian ulun malam hari ini. Satu, yang paling utama dan pertama yang wajib kita berterima kasih kepada beliau tidak lain dan tidak bukan Sayyidul Wujud wa imamu kulli mawjud, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah Nabi Muhammad
yang bisa merubah alam ini, yang dulunya alam ini biadab kemudian berubah jadi beradab. Yang dulunya kita kadang mengenal halal haram berkat Rasulullah kita kenal. Yang dulunya kita kadang mengerti tata krama, akhirnya kita mengerti. Semuanya berkat Nabi Muhammad. Bayangkan hanya dalam masa 23 tahun Nabi kita bisa merubah kegelapan yang ada di alam ini menjadi alam yang dipenuhi dengan cahaya kebaikan. 23 tahun, masa yang sangat singkat. Makanya wajar Michael Hart itu, kenal biar dengan Michael Hart. Kenal. Michael Hart ini menulis 100 tokoh berpengaruh di dunia. Siapa yang ditulis Michael Hart? Apakah Michael Hart itu orang Islam? Kada. Michael Hart orang Yahudi. Tapi ia mengagumi sosok Nabi kita Muhammad. Dari 100 tokoh berpengaruh di dunia, sosok yang pertama ditulisnya di dalam bukunya tadi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan biar orang non muslim mengagumi sosok Nabi Muhammad. Kita lah kada kagum lawan Nabi, luput bener. Orang sebenarnya kagum Nabi, masa kita kada kagum? Kagum kita, kayak apa hebatnya perjuangan Nabi Muhammad. Maka dari itu kita wajib berterima kasih lawan Sidin. Jadi kalau kita pandang jasa Sidin dari hal merubah alam yang gelap menuju kepada alam yang dipenuhi dengan kebaikan. Tapi kalau kita merujuk ke atasnya lagi, Rasulullah ternyata jadi sumber keberadaan alam ini. Sampai Allah mengatakan laulaka lama khalaqtul aflak. Jikalau tidak karena engkau wahai Muhammad, alam ini kada kejadian. Jika kada berkat Nabi, langit dada, bumi dada, manusia ni dada nak kecobongan kene. Semuaan berkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabarataan berkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kita hendak makan boleh menghadapi nasi. Nasi itu nyata berkat nurnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya jara almarhum Guru Zuhdi nyawa Jasidin. Lamun hendak makan tuh nah hadapi nasi, lalu nyawa baca doa, baca sholawat, bayangakan nah. Nih nasi ini jangan kada berkat Rasulullah kada ada. Jamin Jasidin ikam seumuran hidup kada baca kelaparan. Karena ikam paham di sini datangnya ini dari Nabi Muhammad SAW. Dan bahkan nasi itu ada beracun lah. Ya lah guru. Ya salah menjurakan guru. Nasi itu ada beracun. Kenapa? Karena ini langsung dari keberkahan nurnya Nabi kita Muhammad SAW. Jadi orang-orang yang kancing manis itu makan aja nasi. Tidak apa-apa. Insya Allah ada bapak mati-mati ya. Jangan masalah akan nasi, hak umur habis. Ya, kita ini adanya mati duduk di wayang ini, tetap mati. Usah takutan, makan ranai. Gaya aja lah. Timbul nak kancing manis mangkot beda. Nyamannya bapak risiko normal panggula. Yang ulun besar normal beda ya pak. Ulun becek alhamdulillah, wa syukurillah normal, kolesterol normal. Gula normal, darah normal. Cuma satu keluhan ulun. Ulun dicek oleh orang ahli, ulun kena ginjal talipat. Ginjal talipat tuh lain, gagal ginjal lain. Ibarat selang tuh talipat, jinamunya jalan lain, tapi selangnya talipat. Ya kena ginjal talipat, ujar. Ginjal itu sudah berpenyakit yang dikeluarkan 24 macam dari ginjal. Ulun sudah kena 3 di awak ulun. Hananong aja barangnya. Tapi itu pak penyakit sudah Lebihan dan tuha-tuha ada penyakit tuh mantap ngarannya. Tuh di Amunta itu ada Abuya Haji Abdul Hamid. Bolang sini yaitu lusa kumpul. Itu umur 85 lebih. Sabuting-buting kada ada bisi penyakit. Ayo aja ya. Sabuting-buting kada ada bisi penyakit. Sorungi daging makan. Sorungi iwak bakarail makan. Ayam kampung, ayam kota makan terus. Mai jurang buya pian ni kada ada aritan kan. Tidak kita nak kok di sini. Sampai hari ini pun normal begitu. Jujuran kau lu kada bangun kada sampai itu seorang buya.
Jadi ulun takut apa bu ya resepnya supaya pian nih kada berpenyakitan. Biar Sidin menjawab sebuting gisipnya nunggai, jangan jingkir, jangan pamagahan. Oh jadi Sidin insya Allah bila kada pamagahan kada penyakitan awak. Aku nih awak lemah geng tuh bener guys. Makanya kawin pulang Sidin. Tiba mati bini Sidin kebini pulang kawah aja maharagu nanong enggak. Tak ulun melihat nantuha kawa ma'anumi masa nanong kada kawa ma'anumi. Nah dinto mudahan paham bibinian nah. Paham-paham pula, paham-paham gue harus rela berbagi gue. Harus rela, jangan kada rela gue. Dunia kita ini sudah tidak seimbang. Karena Rasulullah membadahkan di antara ciri kiamat sudah dekat yaksuran nisa wa yakillar rijal hatta yakuna li khamsina imra'atan tayyimun wahid. Binian banyak, lakian sedikit, bandingannya binian 50, lakian 1. Kalau pian hari ini masih ngompok, tidak mau berbagi, alam ini kada seimbang bu. Binian yang banyak tuh siapa nama kaya? Nah makanya pian sadar diri bu, izinkanlah kami untuk menambah lagi. Akur bu. Sekaras bibinian. Dilihat lamahan aja kan, tapi ternyata mengarasakan ini. Ya Allah ya Rabbana. Ayo ha. Ada mau lihat. Wah. Sip aja Pak lagi. Apa aja. Ya Allah. Ayah aja dah mun pian kada mau kada mun guru bang babini dua nukong lah. Kenapa kada? Pekula kada sama pekula kada. Lagi pian kada mencari kita. Aneh babini ya. Ya Allah, orang mun laki pian sudah kada kawa guru barang amalan kami. Allahumma shalli ala Muhammad. Barataan berkat Rasulullah. Jika kata berkat Rasulullah, adaan barataan deh. Nah maka Rasulullah sosok manusia yang paling pertama dan utama wajib kita berterima kasih lawan Sidin. Kayak apa wujud terima kasih kita lawan Sidin? Oh banyak caranya. Di antaranya imtithalu awamiri wajtinabun nawahi. Melaksanakan, menjunjung perintah Sidin, menjauhi larangan Sidin. Bilanya kita menuruti apa aja Rasulullah berarti sama menuruti perintah Allah. Karena wa may yuti'ir rasula faqad ata Allah. Jadi Quran siapa paasian lawan Rasul maka sama dengan paasian lawan Allah. Karena perintah Allah tidak pernah bertentangan dengan perintah Rasulullah. Perintah Rasulullah pasti datangnya dari Allah. Wajib kita menggawi apa yang diperintahkan Nabi, tinggalkan yang dilarang Nabi. Yaitu bagaimana mempelajari sejarah hidup Nabi. Pian kalau hendak belajar sejarah hidup Nabi, itu habis umur pian sejarah Nabi belum tuntung pian mempelajarinya. Yabnaz zaman wa fihi ma lam yusufi. Habis masa, habis waktu kisah Nabi masih banyak tersisa belum kita ketahui. Banyak masyarakat muslimin kisah Rasulullah. Dan ibarat pun kita mau ulang-ulang kisah Nabi kada pernah dulap, kada pernah bosan, kada pernah lingu wala yumallu takraruhu bikazrati tarda. Kada pernah bosan walau dibulik-buliki kisah Rasulullah itu kada bisa bosan. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyakin baca salawat kepada Nabi. Ulama diantaranya mengarahkan kita arti banyak itu minimal 300 sehari. Memang ada lagi yang berpendapat 300 siang, 300 malam. Kita ambil aja, nah kita nampang uler nih, nah 300 lagi cukup baik. Nampang uler, lebih pada gitu bagus. Banyak lagi ngarannya. Banyak yang baca salawat. Orang baca salawat itu cilai keberkahannya sampai ke cucu. Karena sahabat Nabi Sayyidina Hudzaifah ibn Yaman, beliau pernah berkata, as-salatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam tudrikur rajula wa waladahu wa walada waladihi. Salawat kepada Nabi itu berkahnya mendapati kepada orang yang membaca salawatnya, kepada anaknya, kemudian wa walada waladihi, artinya cucunya. Bila kita rajin bersalawat, kita berberkat, anak kita berberkat, sampai ke cucu berberkat. Kalau pian hendak sampai 7 turunan berberkat, pasami anak pian, jangan kada bersalawat. Banyakin salawat.
Jadi supaya anak berberkah, cucu, buyut, inta, cicit, cuit, gamit, sampai 7 turunan, ke bawah lagi sampai hari kiamat, berberkah keturunan kita berdatang. Apa resepnya? Banyakin sholawat. Itu resepnya. Jadi mulai kita berberkah ke anak sampai ke cucu. Ini bila kita mengamalkan berkatnya sampai ke cucu. Terus kena anak kita mengamalkan sampai ke cucunya berkatnya. Terus kena anaknya anak kita mengamalkan sampai ke cucunya pulang. Itu berkesinambungan berkahnya asal kita rajin membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Banyak lagi cara untuk kita mewujudkan terima kasih kepada Nabi SAW. Dan contoh di antara wujud terima kasih kita kepada Nabi, misal kita melihat majelis kada tuntung paham-paham. Karena majelis ini penyambung ilmunya Nabi Muhammad. Ada guru yang membaca ilmu, lalu majelisnya ada tuntung paham-paham kita. Ada salam di guru bersuara, orang paham tuh. Nah, Pak Guru kekurangan, Pak ini nentok. Pada kami ada dulu, orangnya paham benar. Lawan apa ngarannya urusan agama. Masjid kak ada tuntung, majelis kasih itu akas bergerak di kampung sini langgar buruk benar, period. Tuhan kampung ini antak-antakan, hancur kakanda, rakai kakanda. Jadi kong teleponnya Pak Haji ya. Ji, rakai kamu salah kita nih, jambuk bener, rakai di sini. Sidin nyambat marakai wanita tanggung jawab. Ulun mana ya, rakai juga. Bener lagi. Ada sidin rakai di sini, jabuannya mau marakai ji, pian berapa menanam dulu aku 300 juta dulu di sini. Pak nyamannya orang sugih ini pemahaman. Akhirnya sampai musala tuh hanyar jadi sidin rata-rata banyakkan duitnya. Nah orang-orang lain sedikit-sedikitnya menyumbang kebanyakan duit sidin. Masjid itu jual bilang ada tuntung cari sidin. Mana panitianya? Apa panitia kurang di masjid ini? Nah di sini aku duitnya. Majelis itu jual, pondok itu jual. Apa guru yang kekurangan di sini? Nah ini, nah duitnya guru. Nyaman dia, tapi orang pakai ini umurnya tidak panjang. Mati sini. Itu waktu sidin tuh dapat warisan abahnya 9 kilo emas. Tuh imbah abahnya mati, bagi waris 9 kilo emas dapat. Nah itu sidin bermodal dagang emas, tapi orangnya pemurah, luar biasa dia. Tapi umur handap benar. Pemurah umur handap. Nampak malar, wah ini mau mati. Jakanya tuh nampak malar nih, dimati menyasakin dia apa? Ya alhamdulillah Allah Ta'ala sayang lawan sidin tinto. Paham aja bang kita ini masalah itu cuman ibarat disuruh memilih bagus nampak malar tuh didahulukan mati. Kada maka kali berdua. Menyasaki berdua aja. Pemahaman gitu kali benar biar mencari. Bayangkan waktu sidin meninggal dunia, ya Allah, akan pondok, pembukaan majelis, pujurut, 4 menyembah yang akan. Bayangkan pahala sidin itu kayak apa biar di alam barzakh. Mengalir terus, karena lagi hidup sidin paham. Dan gitu juga biar enggak guru nukar tanah atau utang, paham. Khususnya kan sugih-sugih lah, paham menang kada tapi sugih ini. Aku aja saya kok kali 5.000 yang penting aja dia. 5.000 tuh dibagi ke jurang mencari. Nama sugih banyak duit paham. Keuntungannya kada gesan siapa-siapa pian juga. Siapa juga malu nasihakan tanah untuk tanah 200 juta tuh. Haji fulan, bapak fulan. Nah, jadi saham pian sudah akhirnya. Untungnya pian, ada orang kada. Nah, mudahan paham lah. Mudahan berdaan dipaham. Paham tadi bang. Nah ini salah satu wujud terima kasih kita kepada Nabi. Wujud terima kasih kita nampakkan ada majelis, ada pondok. Ini wadah dakwah Nabi Muhammad. Tapi kekurangan fasilitas kita bantu. Kayak itu. Ini salah satu bentuk kita bersyukur berterima kasih kepada Nabi. Nah lalu yang kedua, setelah Nabi kita Muhammad, ada manusia yang wajib kita berterima kasih kepada beliau. Siapa? 2 orang tua kita yang menjadi sabab lahirnya kita ke alam dunia ini. Wajib kita terima kasih lawan sidin. Kayak apa terima kasihnya kita lawan mama abah kita? Tentunya kita berusaha jadi anak yang berbakti kepada beliau.
Jangan sampai kita meneteskan air mata orang tua kita karena orang tua sedih. Kalau menetes air mata karena beliau terharu melihat kita jadi orang hebat, jadi orang sukses, itu kan ada apa-apa. Ini tangisan beliau karena kita menolak sakit hati mama abah kita. Na'udzubillah min dzalik. Ibu-ibu harus paham nih kedudukannya. Ketika pian mau ibu masih bujang, itu pian hak mutlak mama abah pian, nampunnya pian. Tapi setelah pian dikawini oleh orang lain, maka kewajiban pian berpindah kepada laki nomor 1, mama abah nomor 2. Tapi laki pian inya wajib berbakti kepada mama abahnya. Oleh karenanya jadi bini wajib paham kayak apa caranya pian supaya masuk surga, pian bakti lawan laki. Karena kunci surga pian ada di laki. Sedangkan kunci surga laki pian ada di mama abahnya. Pian jadi bini wajib mendukung laki berbakti lawan kuitan. Paham Bu Ibu? Survei membuktikan 80% laki-laki wani lawan kuitan imbah inya kawin. Kenapa maka wani lawan kuitan imbah kawin? Karena salah pilih bini. Salah pilih bini. Meunting bini karena kabungasannya. Wahai para laki-laki, semakin cantik seorang wanita, semakin berpotensi ia untuk berkhianat. Jujurlah. Bini itu makin bungasnya, makin nyaman hendak serong. Bukan ada kawapian mak atasin yang ini ngaliham. Tapi kecantikan itu tidak akan membuat seorang wanita serong atau berkhianat selama kecantikan itu dipoles dengan pendidikan agama. Kenapa canggihnya khianat? Semakin kaya seorang wanita, semakin bertingkah ia di hadapan lakinya. Semakin sugih bibinian, makin wani menunjuk laki di muka. Itu kerancakan sudah. Makanya dalam fikih itu laki yang ini disuruh mencari bini itu sugih seorang pada bini. Cuma sudah nasib kenapa wae sugih bini pada seorang, ayo wae. Tapi kekayaan itu tidak akan membuat seorang wanita bertingkah kalau ia paham urusan agama. Makanya Rasulullah belak-belakan mengatakan fadhfar bidzatid din taribat yadak. Pilih karena agama pasti kamu untung. Pasti untung. Mau kayak apapun jenisnya bibinian itu, bungas kah, sugih kah, apakah, mempangkat tinggi kah. Tapi kalau agama nomor 1 ada di hadapannya, ketika di hadapan laki ia tetap menjadi seorang hamba di hadapan rajanya. Itu cuma garan salah pilih bini, lalu wani bini pada laki. Maka di akhir zaman ini jangan Nabi banyak bibinian nang wani lawan laki. Di sini kita ada. Jauh. Jadi di sini lawan laki. Mudahan hadir di barataan pasian lawan laki. Mudahan hadir di barataan ahli surga semuanya. Nah, itu salah pilih bini lalu wani lawan laki. Kurang jadi bini itu pian paham-paham yang sudahkah listrik mama abah pian dibayarkan? Sudahkah liting mama abah pian dibayarkan? Sudahkah wifi mama abah pian dibayarkan? Uma pakai wifi juga. Ini gaul, kawan. Ini gaul ke Facebook, ke Instagram, ke WA, ke grup. Ini gaul. Uma profil aja di Facebook karena bisa mencaru nong. Nih mencaru nong. Jadi lalakian nang lo menggudai ya. Mana pertemuan kita aja, ayo aja sih di kafe kita pertemuan. Sekali pertemuan harus lirot barang. Asik ya lalakian lain. Makanya lalakiannya jangan tertipu oleh foto profil. Wah ini kamera jahat-jahat. Kurang aja pindah hilang aja harus mencelonong putih muka. Kamera jahat, ini jangan percaya itu pencitraan di dunia maya. Makanya di dunia maya tuh dia harus bijak bermedia sosial. Jangan langsung percaya dengan kabar atau berita apapun. Jangan langsung kayak itulah. Apalagi nang habar-habar menyangkut habaib, menyangkut tuan guru, ada nama adil domba, jangan umpatan kita. Kalau kita tidak mengerti, jangan umpat komen. Tapi ngarannya manusia, dasar 7 komen. Ini tabiat manusia. 7 komen, walaupun seorang ada ahlinya, dasar 7 komen manusia. Kalau tidak khilaf Sayyidina Luqman Hakim dengan anaknya Saron berjalan berdua lawan keledai. Naik Luqman di atas, anaknya si Saron menarik.
Lalu di kampung dikomen orang, wah jula orang tua ada pintar, kakak disuruh narik. Kan salah tuh hari di sini kau bareng narik, kau naik, aku narik. Naik anaknya Luqman Hakim menarik. Lalu di kampung, nah jura kakak anak ada pintar orang tua digunakan narik. Salah pula di sini. Naikkan tuh hari kita berdua menunggang keledai. Lalu pulang di kampung, nah jura kada pintar, kendaraan halus dibuati berdua. Salah pulang ke sini turunan kita berdua, gaya turun berdua. Nah jurang kada pintar ada kendaraan apa di jalan. Empat macam ini digawi sini salah berdaan. Itulah tabiat asli manusia. Senang mengomen orang lain tanpa memperdulikan apa-apa. Yang penting komen. Itulah manusia. Asal di situ pula kita kawan memahami masyarakat muslimin bahwa ketika kita berada di mata para pecinta kita, apapun salahnya kita itu tidak akan dilihat oleh mereka. Tapi tatkala kita berada di pandangan mata pembenci kita, benar sekalipun kelakuan kita itu pasti dianggap salah oleh mereka. Itu manusia. Mati aja tuh kita intinya. Nah, intinya mati aja. Memang lagi hidup komen dan seterusnya. Cuma kita nanti komen jangan putus asa. Biarkan anjing menggonggong, kapilah tetap kepunyong. Itu jangan hiraukan orang ya maju terus selama jalan yang kita tempuh benar menurut Allah dan Rasulnya, tidak melanggar aturan negara, maju dijanakan. Nah itu tidak usah peduli sampai dan orang maju orang naik. Ada pebini dua pebini naik. Jangan pedulikan sampai dan orang kan di orang mau jujur. Ya lo kawin naik. Itu contoh aja. Sedikit gila. Jadi survei tadi membuktikan 80% lelakian katulahan lawan kuitan gara-garanya bini. Kada wani lawan bini. Pas akhirnya kuitan diualangi. Banyakkah langkah itu? Ini survei ini membuktikan 80%. Kalau nang bujang-bujang wani lawan kuitan ada juga, tapi nang sudah berbini lebih banyak nawani lawan kuitan karena merasa ada nang dilawanakan. Lalu ini akhirnya jadi buah si malakama. Pilih mama, bini sarik. Pilih bini, mama sarik. Nah mana harus didahulukan. Makanya tuh pentingnya ilmu agama tuh kayak itu. Menuntut ilmu agama jangan putus. Sekira kita paham nang mana na wajib didahulukan menurut agama. Nah gitu. Paham gak Bo? Paham gak Pak? Nah berdua laki bini itu harus paham ilmu agama. Mengkawan nuntut ilmu itu dua laki bini. Jadi mengerti apa yang disampaikan guru. Mun laki wala menuntut bini kada lapah aja nyampaikan. Bini nuntut laki kada mungkinnya lapah. Buyaknya laki udah pun dipadahi kau. Kan? Ya tak. Nya merasa tinggi pangkat lawan bini apa dipadahi ya. Nah lawan kuitan berbakti lah, jangan sampai katulahan lawan kuitan. Di keramat paling ampuh ada di dunia kuitan kita. Jangan mimpi biar jadi wali kalau biar wani lawan kuitan. Jangan mimpi. Tidak ada orang sukses di bidang dunia maupun akhirat yang berani dengan kuitan. Tidak ada. Berataan orang sukses itu atas keridhaan mama abahnya. Makanya di antara papadah Sayyidul Walid Dr. Al-Habib Saddam bin Hasan bin Ahmad Baharun, kata beliau, dua yang menjadi kunci bahagia dunia sampai akhirat. Kalau kalian mendapatkan dua ini, dimanapun kalian berada, kalian akan bahagia. Satu, kalian mendapatkan ridho orang tua kalian. Dua, kalian mendapatkan ridho guru kalian. Mau dimanapun, mau hidup di zaman apapun, pasti kalian bahagia. Modalnya dua itu tadi. Nah, lalu berikutnya yang ketiga, manusia yang wajib kita berterima kasih kepadanya, yaitu guru kita. Mama abah kita jadi wasilah kita lahir ke dunia, mengadakan jasad kita, tapi guru kita yang menjadi wasilah memahamkan kita ilmu dan lain-lain. Mama abah memberi makani jasad kita, guru memberi makani roh kita. Maka kita wajib terima kasih kepada guru. Satu guru, orang belajar ilmu, itu sudah guru kita. Makanya Sayyidina Ali, aku jadi budak bagi orang yang melajari aku satu huruf. Satu huruf tuh ya, apalagi satu bab ilmu. Dilajari guru wudu, beristinja, mandi wajib, sembahyang dan lain-lain. Guru
Tidak ada istilah kata-kata bekas guru. Tidak ada. Guru kita selamanya. Wajib kita terima kasih kepada beliau. Menghormati sidin. Kayak apa menghormati guru macam-macam. Jangan mengalihi sidin. Di antaranya mun sidin misalnya berjalan, anu jesidin aku minta rela karena kau bersalaman karena aku raom, paham-paham. Jangan artinya disalami mun sidin raom. Aja jesidin mau hendak bersalaman tapi baris rapi-rapi. Nah berbaris rapi-rapi jangan bergerumuk. Itu bagian daripada menghormati berterima kasih dan perguruan. Melihati posisi sidin, anu apa keadaan sidin tuha ke anong ke orangnya. Mun sidin anom berarti tangan masih kuat. Mun sidin tuha kadang-kadang ampun maaf, janganlah berbalik-balik mencium tangan guru-guru tuha. Bukan ulun menyariki, tapi kalau pun tangan sidin masih laho. Ini guru-guru tuha nak krok dibalik. Ini nama salamannya ada nama ngacak si genjangan kada nak akalan mengacak. Aku gemet aja sidin gemet menurutmu genjang tahu kan? Nak krok di tangan sidin dikacak. Nah itu kan menghormati ngarannya. Atau misalnya kita hidung behingusan, besakui dulu hingus toh, bersalaman dengan guru. Behingusan, bersalaman dengan sidin. Untung non behingus di pemulaan. Banyak, nah nomor 2 mah pesakan hingus. Berkah, bagi-bagi berkah. Ya Allah. Jaga adab dengan guru kita. Bahkan ketika kita di hadapan guru itu usahakan seperti mayat di hadapan tukang mandi. Ada apa-apa kita ibaratnya cangkir kosong, diisi guru apakah kita siap menerima? Dibuati kopi, dibuati teh, kita terima. Kayak itu kita di hadapan guru, mau kita sukses ya. Munyak ada kayak itu ada mau sukses kita di hadapan guru kita. Bisa jadi ketulahan oleh perguruan. Apalagi ampun maaf lah di binian misalnya nih. Bisi guru jamaahnya spesial ibu-ibu. 100 misalnya orang jana hadir. Babaya sidin ke bini 250 ambihan. Asalnya 100 jemaahnya. Pas sidin ke bini 250 ampe di majelis. Tahun deh, kenapa bu maka ambihan? Kami kada sudi je melihat orang namanya kita bini Tuhan. Wajar. Pasti tidak bini Tuhan sakit hati. Lusia Tuhan nama izin ya pak. Nah, kami kada ketujuh je melihat tuan guru kayak itu kada sadar lah ya. Pas menyambat kada ketujuh itu kada sadar kan? Guru nih melajari biar istijah, melajari biar wudu, melajari mandi wajib. Beliau tidak salah. Kawin itu salah lah. Sidin hanya seikung di sini. Lalu menambahi, salah lah. Jawab, salah kada? Salah kada? Menurut agama halal kada? Halal. Kenapa dipermasalahkan? Kada sadarkah waktu menyambat Pak Guruan, aku kada ketujuh, katulahan biar. Kada sadar. Tulahan menguruan, makanya tidak dengar guru begini 2 berhenti, jangan komen, siap. Dikatakan aja sini kawin lagi, napa nggak dikatakan aja lah, dengar telinga. Ini nah ianya bibinian tuh lakian ngomong terus. Ini ya nabut bila dengar begini 2 lalu jangan status sibuk di Facebook atau di Instagram. Tahu lah jahat kan jago si anu begini pula. Jadi saya merasa kicil sama gurunya. Lalu ada sadarnya kan tolahannya berarti perguruan. Makanya kita deh jaga adab kepada guru kita. Jadikanlah adab kita itu seperti tepung. Dari ulama ija'al ilmaka milhan wa adabaka daqiqan. Jadikan ilmumu seperti uyah, sedangkan adabmu seperti galapung. Orang ngolah wadah itu banyak galapung atau banyak uyah kan? Banyak galapung atau banyak uyah? Pasti banyak galapung. Biar ilmu sedikit pun adab banyak mulia. Biar ilmu banyak adab kadang nol ini orang. Khususnya jaga adab kepada perguruan. Kita bila bertamuan banguan perguruan bersalaman punya kawan, hingga itu minta doa lawan sidin. Jangan berfoto ke dahulu. Ya, dan ada tahun di adab hanya guru buka mobil, guru berfoto dulu kita. Kalau kenapa berfoto, siapa mana jadi berfoto? Bekudak aja terus durian. Bekudak tuh kaina itu pun atas izin sidin. Kalau sidin mengizini, oke bekudak. Kalau jesidin aku lapah karena kalau lagi menyandang, jangan maksa. Gurunya sombong benar kan, bisa dia nyampe ikut sombong. Orang-orang lapah ya, bang guru itu manusia lain malaikat.
Dengarlah kalian. Nah, kamu harus paham tuh biar jaga adab di hadapan sidin. Di mana sandal sidin diamanakan. Ini sampai sandal tuan guru minik mencari sandal. Udah sandalku tadi aja guru tahun guru aja sih paham bawa aja. Anehnya kayak apa lagi sawah sandal tuan guru cuntar maling. La ilaha illallah. Ada kisah hari sandal tuan guru ini suatu cuntar maling. Waktu sidin tuntung ke ceramah, sandal sidin hilang. Sekalinya maling ambil. Jadi untung tuan gurunya ini penyabar dia. Didoakan sidin, ya Allah ya Rabbi, mudahan nang mencuntan sandalku jadi orang sugih. Lakas dia sugih. Setahun kemudian sugih, nama cuntan sandal mereka. Rupa-rupanya ini sadar, suah kecuntan sandal tuan guru. Babulik ini mana teh tuan guru. Guru ulun minta rela. Nambah hari nyuntan sandal pian ya ulun. Kau alitoh aja sidin. Tanpa pala aku maka baharinya sidin bulik menyatong. Kau nonton cuntan. Alhamdulillah guru yang berkat nyuntan sandal pian ulun jadi orang sugih. Alhamdulillah ya guru karena imbah ikam mencuntan sandalku aku langsung berdoa. Aku mau ambil dalil di sini dakwatul mazlum mustajabah. Doa orang yang dizalimi diijabah oleh Allah. Aku hanya ikam zalimi ku doakan mudah ikam sugih pas sugih. Berkat mencuntan sandal guru. Jadi kalau ini hati-hati lah sandal guru lah. Kalau mencuntan gue dia sudah sugih. Jangan dituruti itu kisah tak meluncur bener. Gurunya kada menyarikan. Siang gurunya nak menyarikan harau pian Allahumma ahlik jadi gurunya. Ya Allah binasakan orang yang mencuntan sandalmu tak selesai pian mulik ranjang mobil pian. Allah karim. Nah, jadi cukup 3 ini yang ulun sampaikan. Jadi manusia yang wajib kita berterima kasih kepada beliau satu, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, mama abah kita. Yang ketiga, guru kita. Masih ada sebujurnya manusia-manusia yang lain, tapi ini cukup yang ulun sampaikan. Selanjutnya kita dengarkan nasihat dari guru kita. Insyaallah kita dengarkan sama-sama apa yang disampaikan beliau, kita ambil, mudahan kita kawal mengamalkan. Nah, sebelum ulun tutup, kami malam hari ini dari Majelis Sabilul Anwar Belua selalu menyalalu kami sambil berjalan sambil ada juga membawa kalender 2023 itu duitnya kami gunakan untuk operasional majelis. Ada kalender di bawah anak buah ulun, di situ ada siwak dan ada yang lain yang mungkin harganya kalau tidak khilaf 20.000 untuk 1 lembar. Nah, untuk 1 lembar ambil 1 bayar 100 lebih baik. Lebih baik. Nah, bujur itu. Akhrij ma fil jab, yatika ma fil ghaib. Keluarkan dalam kantongmu pasti datang rezeki yang ada dikira-kira. Dinto. Itu naulun sampaikan naulun minta rela, amun ada salah ada khilaf mudahan. Nah hadir malam hari ini pada tahan panjang umur, sehat walafiat, diluaskan rezeki yang halal, kabul pada tahan hajat. Namana tahu tang mudahan lakas lunas, namana belum kawin lakas kawin, namana belum beranak lakas bisi anak, yang sudah bisi anak mudahan anaknya pada tahan salihin salihat. Mudah-mudahan kita berdakan hidup selamat dunia sampai akhirat, hidup beriman meninggal pun dalam keadaan membawa iman. Amin ya rabbal alamin. Dan ulun minta doakan ulun supaya sehat afiat, panjang umur, selamat dunia sampai akhirat. Dan minta doa juga hari ini bertepatan ulang tahun asisten ulun. Mau asisten pencatat jadwal, tanpa dia ulun tidak bisa apa-apa. Inya nanti catat jadwal untuk aturakan. Hari ini hari Sumpah Pemuda 28 Oktober ia berulang tahun yang ke-25. Doakan mudahan yang atas kawin. Dan kalau kawin baru orang Sungai Maryam. Amin ya rabbal alamin. Alamin wa la minkum. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita hendak bagi bang mendengar sidin lain, tapi mudah-mudahan kita mulai kada puas melihat di sidin tuh apa namanya itu, ya itu dah si YouTube tadi kan. Alhamdulillah ini guru sebelum melanjutkan dakwah selanjutnya, alhamdulillah nih ada memulai bantuan malam ini untuk apa namanya aja mulai artinya ada banyak banget dari Ibu Hajah Fatimah tadi ada membantu 2 juta dulu Jasidin. Amin.
Nah, amin. Mudah-mudahan Haji Fatimah sehat walafiat. Beliau duduk jadi anggota Dewan DPR Provinsi Kalimantan Timur karena kamu duduk sidin gue pian gak usah lagi selesai bangunan insya Allah. Nah 2 juta ini mudah-mudahan karena habisnya ada pulang menyusul. Ulun yakin yang gue yang nanti di sini orang di sini banyak kaya. Di sini ini maunya kaya mati isuk. Nyaman kok kamu di sini tadi. BB dengan sini Tuhan nanti kan bapak nampaman ya. Nah mudah-mudahan ibu-ibu lah pula. Nih guru Anwar nih diisi hutang sidin 1M setengah 150 juta karena ibu-ibu bulik tamu isidin ada cincin visi 2 cabut penting. Nah karena bapak nah visi 3 2 julungnya ini kan bapak kalau setuju lah. Setuju karena gue ingati nama-nama karena ingati ikuti bakul gitu lah kan saya dapat cincin gue yang lo tadi 8 kilo habis gue pakai kecil ada apa gitu nah 150 tuh kecil ngerti lah kini bawaan wadah kena ibu-ibu kena macam-macam. Baik selanjutnya kami mohon kepada ayah anda kita kepada beliau kami persilakan. Allahumma sholli alaihi اللهم صل وسلم عليه اللهم صل وسلم عليه. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين. شهد لله لهم الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para habaib, para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat yang ulun muliakan, wabil khusus Abah Guru Ulun, Abah Habib Abdurrahman yang ulun sayangi, banggakan, lama tak jumpa. Beliau seperti dulu masih ini Guru Ulun yang ulun muliakan, Abah Guru Ulun, Guru Anwar Syarif yang ulun muliakan, yang ulun muliakan walaupun masih Anum, Ummah Anum, tapi Guru Ulun juga, Abah Guru Muhammad Yanur Ustaz Manajari kita barataan ujar sidin sapuluh kerja Manajari itu guru sudah jadi milik guru lawan sidin tadi sudah kita bukan guru lawan sidin sudah. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang ulun muliakan, karena ini perintah Abah Guru Habib Abdurrahman disuruh di kursi. Orang ulun lihat Pak Aiwai berabut hendak dapat kursi, belum tentu dapat. Ulun disiapkan kursi, rugi ke duduk. Apalagi Abah Habib menyuruh, jadi ulun duduk di kursi itu. Ibu
intisari dari ceramah Abah Guru yang mulia tadi. Luar biasa isinya, dahsyat. Sebelumnya ada pantun. Tadi pembawa acara pantun, boleh pantun juga. Dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Apa semuanya? Dari mata turun ke hati. Itu pepatah bahari. Sekarang jamaah Majlis Taklim di Sungai Mariam ini merubah sedikit. Dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari Allah Rabbul Izzati. Kami yakin yang hadir malam ini semua kesini adalah di hatinya ada cinta kepada Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi sebenarnya terlihat yang datang berbondong-bondong mencintai Nabi, tapi tidak. Kita ini tidak bedanya seperti jarum. Rasulullah itu seperti magnet. Terlihat jarum yang mengejar magnet, bukan magnetlah yang menarik jarum. Terlihat yang datang berbondong-bondong ke sini untuk mencintai Nabi. Hakikatnya Rasul yang mencintai kita, mengundang kita datang ke tempat ini. Dan siapapun yang mencintai Rasulullah tidak akan kecewa. Ketika Rasul menjelaskan tentang dahsyatnya hari kiamat, seorang Arab Badui ketakutan lalu bertanya, "Ya Rasul, mata sa'at?" Wahai Rasul, kapan tibanya hari kiamat? Ya Rasulullah, orang cerita hari kiamat, kamu nanya hari kiamat, modal apa yang kau persiapkan? Amal apa yang kau bawa? Dia merenung. Sekali Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali ketakutan dengan hari kiamat. Apa sih amalku? Dengan polos dia menjawab, "Ya Rasul, kada banyak amal, kada banyak ibadah ulun. Yang ulun andalkan di hati ulun cinta yang bersangatan kepada engkau ya Rasul." Mendengar penjelasan itu apa kata Nabi? Al-mar'u ma'a man ahabba ilaihi. Seseorang bersama apa yang dicintai. Sekali lagi kita dengi hadis Nabi ini. Al-mar'u ma'a man ahabba ilaihi. Seseorang bersama apa yang dicintai. Sekali lagi 3 kali biar berhujam dalam jiwa kita semua. Al-mar'u ma'a man ahabba ilaihi. Seseorang bersama apa yang dicintainya. Mendengar kabar Nabi ini, semua sahabat bertakbir gembira. Tidak ada kebahagiaan setelah Islam melainkan mendengar kabar Nabi seorang bersama yang dicintainya. Insya Allah kita yang hadir malam ini berkat kecintaan kepada baginda Sallallahu Alaihi Wasallam, mudah-mudahan kita barataan dengan abah-abah Habib kita ini kumpul dengan Nabi di surganya. Betul kata Abah Guru Muhammad Yanur tadi. Patah mengatakan, tak tahu maka tak kenal, tak kenal maka tak cinta, tak cinta maka tak sayang. Seberapa ma'rifatnya kita kepada Rasulullah, makin kita mengenal Nabi, siapa hakikat diri Rasulullah, makin bertambah cinta, makin paham, makin mengenal siapa Nabi, makin bertambah, makin bertambah. Sedikit pengenalannya, sedikit cintanya. Jadi kadar cinta kita kepada Nabi, kadar ma'rifat kita siapa hakikat diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abah Janur tadi juga mengajari kita, mudah-mudahan dapat berkah dan rahmatnya Allah, berkat Nabi rahmatnya Allah. Belum dengar biasanya sebulan sekali Abah Habib Abdul Rahman membaca manaqib Bunda Khadijah, manaqib para wali-wali Saman Al-Madani, manaqib Abah Guru Sakumpul beliau. Apa fadilah membaca manaqib? Inda zikri awliya
tanzilur rahmah. Manakala dibaca manakibnya para wali-wali Allah, Allah turunkan rahmat. Ketika kita membaca manakib para wali, turun rahmat. Malam ini kita baca manakib pemimpin para nabi dan rasul, gurunya para wali-wali. Baginda sallallahu alaihi wasallam, insyaallah rahmat Allah melimpah kepada kita semua. Dan kita harapkan nih Pak Ai buat sebuting aja dengan acara majlis ini, mudah-mudahan kita mendapat rahmat dari Allah. Ini aja. Kenapa? Seseorang masuk surga bukan karena banyaknya amal, bukan karena banyaknya zikir, bukan karena banyaknya salawat, bukan karena banyaknya nyumbang, tidak. Tetapi seseorang itu masuk surga semata-mata karena rahmat dari Allah. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin ada diriwayatkan, ada seorang abid setiap malam sholat non-stop, kadang buriang, siang puasa, ini saja tidak ada maksiat di dalamnya. Tapi si abid ini meyakini di hatinya dengan amalnya, dengan ibadahnya, dengan zikirnya, dengan kebaikannya, ini masuk surga. Singkat cerita, Bapak Ibu abid meninggal. Meninggal, apa terjadi? Malaikat mungkin agak semua memukuli. Abid berteriak, Gusti Allah, di mana keadilanmu Gusti Allah? Aku ingin banyak ngamal, banyak ibadah, banyak zikir. Kenapa aku diajak? Mana janjimu, mana ngamalku? Rupanya abid orang Jawa, Pak. Tapi orang Jawa selain jauh di Amerika. Ujar Allah, hai abid, inilah sebabnya kenapa kamu azab, kenapa kamu siksa? Kau mengandalkan amalmu, bukan mengandalkan rahmatku. Padahal ujar Allah, udkhulul jannata bi rahmati, masuk surga dengan rahmatku, bukan karena amalmu. Kalau kayak itu, dulu jawab, yang penting dapat rahmat. Biar nggak sholat, nggak zikir, nggak ibadah, maksiat terus, bila dapat rahmat masuk surga. Biar beramal, biar beribadah, biar berzikir, biar bertasbih, bila kan dapat rahmat, kalau tak santai aja kita menunggu rahmat aja sudah. Tak apa malam lagi, bila ada pelajaran ini Pak, ya Allah dianggap, bila ada tasawuf, tarawih. Nah, untuk mendapatkan rahmatnya Allah itu ada syaratnya. Kabar Allah dalam Al-Quran, inna rahmatullah qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu sangat amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Artinya kalau kita ingin dapat rahmat Allah, Bapak Ibu yang mulia, banyak berbuat baik. Ketika kita berzikir, kita dapat rahmat Allah. Ketika kita mendengar baca Quran, kita dapat rahmat Allah. Idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Bila Quran baca, kau mendengarkannya, kau dapat rahmat. Artinya segala macam kebaikan yang kita gawi itu kita dapat rahmat. Dekat dengan rahmat. Guru tadi si abid setiap malam beramal, setiap malam beribadah, siang puasa. Kenapa dapat rahmat? Makanya beramal juga. Si abid tadi inya beramal, rasa inya nang beramal, rasa inya nang berzikir, rasa inya nang berbuat kebaikan. Ujar Allah dalam Al-Quran, qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Kabarkan oleh wahai Rasulullah, dengan karunia Allah, dengan rahmat Allah, hendaklah kalian bergembira. Jadi pandang Pak, ketika kita sholat, ini wujud rahmat Allah.
Waktu kita berzikir, ini wujud rahmat Allah. Segala macam kebaikan yang kita gawi, jangan merasa kita lagi. Ini adalah wujudnya rahmat Allah yang zahir kepada kita. Yahtassu bi rahmatihi may yasha. Allah telah memilih siapa yang dikehendaki Allah dapat rahmat Allah. Tanda orang yang dapat rahmat Allah itu digemarkan beramal, disenangkan berbuat baik, disenangkan berbuat taat. Tanda orang dapat rahmat Allah, tengah malam dipanggil Allah untuk bangun tahajud. Kenapa? Allah senang padanya. Bila Allah ada sayang, timbul barat beramal, barat berzikir, umir beribadah, orang dapat rahmat. Maka itu resapkan, hayati apapun yang kita gawi dalam kebaikan, pandang ini wujud rahmat Allah. Dan rahmat Allah itu sangat dekat kepada orang yang berbuat baik. Sekarang timbul pertanyaan, siapakah rahmat Allah yang sangat dekat kepada orang yang berbuat baik itu? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau wahai Muhammad Rasulullah melainkan rahmat untuk sekalian alam. Indungnya rahmat, pungkahannya rahmat Rasulullah. Rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat baik ketika kita sholat, berzikir, beramal, beribadah, segala macam kebaikan yang kita gawi, hakikatnya kita bersama Rasulullah. Nah, nang bersama itu kayak apa? Belum sebenarnya hanya mengambil intisari dari ceramah Abah Guru yang tadi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, siapapun orangnya, jam berapa sudah? Jam 10. Ini ada Abah Guru, Abah Guru. Kami minta doa untuk dia dengan Abah Habib Abdurrahman. Siapapun orangnya, Bapak Ibu, sehina apapun dia, sebanyak dosa apapun dia, sejelek apapun dia, kalau dia mau ittisal, menyambung diri dengan Nabi, berhubungan dengan Nabi, maka dia akan mulia. Ulun penunggu-nunggu tadi Abah Yangur bedangdut Tamsil harap menyanyi roka irama harap. Seulun menyambung lagu sidin. Ada lagu bahari Bapak Ibu. Cinta bukan hanya di mata, cinta hadir di dalam jiwa. Nah, sambungannya, debu jadi permata, hina jadi mulia. Debu kalau ittisal dengan Nabi, berhubungan dengan Nabi, jadi permata. Hina berhubungan dengan Nabi, jadi mulia. Hadirin, bagaimanakah kita ittisal dengan Rasulullah? Suatu hari Rasulullah sujud lama di perkebunan Bani Ansar di Madinah, sehingga para sahabat mengira beliau ini meninggal dalam sujud. Tiba-tiba beliau bangkit dari sujud. Salah seorang sahabat Nabi bernama Abdurrahman bin Auf berkata, "Ya Rasul, kenapa engkau sujud begitu lama? Kami kira engkau meninggal dalam sujud." Apa jawab Rasulullah? Aku sujud syukur. Makanya diajarkan dalam Islam, bila dapat nikmat sujud syukur, dapat kabar gembira sujud syukur, mandangan Abah Muhammad yang kawin lagi sujud syukur. Sudah menjadi gindir, tapi paham gak pian lo? Paham gak dah? Menggoro babi ini sejak aput, jatahnya 4 sih. Oh, ulun tidak setuju Bu, kalau istri itu diduakan. Setuju nggak Bu? Ditigakan nggak setuju ulun. Diempatkan apalagi? Ya
yang sebenarnya istri yang diduakan disatukan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Abah Habib, ulun langsung ketemu beliau, ulun garing kuyuh sama Abah Habib guru ulun, langsung ada endurnya, langsung. Untung piang di sini, di masjid ini, Habib datang. Ini insya Allah hadir Rasulullah. Pada darah dagingnya para habaib itu darah dagingnya Rasulullah. Lahmuhum lahmi, damuhum dami. Darah mereka darahku, daging mereka dagingku. Siapa yang memuliakan mereka, memuliakan aku. Siapa yang menghina mereka, menghina aku. Rasulullah. Hanya ulun kedua duduk di kursi tadi. Ada Abah Habib, tapi karena perintah pemburuan, ya apa yang ulun ngasih. Tapi kata derajat duduknya berdiri dua. Ya Rasulullah, aku sujud syukur. Baru saja Jibril datang mengkabarkan kepadaku, Allah kirim salam kepadaku dan menyampaikan, wahai Rasulullah, siapa-siapa di antara umatmu yang bersalawat kepadamu 1 kali salawat saja, maka Allah mencurahkan 10 salawat kepadanya. Ini ujar Nabi yang membuat aku sujud syukur, bukan karena aku disalawati, akan tetapi anugerah besar dari Allah kepada umatku yang bersalawat kepadaku 10 salawat Allah. Mentafsir hadis ini Imam Ibnu Athaillah, murid daripada Abul Abbas Al-Mursi. Abul Abbas Al-Mursi ini pemburuan juga daripada Imam Bushairi. Ujar Abul Abbas Al-Mursi, sesaat saja, sedetik saja aku kada memandang Rasulullah, aku tadi Islam. Artinya apa? Yang Abah Guru Anwar Syarif tadi, mudahan kita berkumpul lawan Nabi. Jangan di dunia, akhirat di dunia ini berkumpul lawan Nabi. Bapak Ibu, Lailatul Qadar itu ada 2. Lailatul Qadar secara umum, apabila orang beramalan pada malam-malam bulan Ramadan, apakah itu malam ganjil, apakah malam genap, itu rahasia Allah. Ada satu malam Lailatul Qadri khairum min alfi syahri. Akan tetapi Bapak Ibu yang mulia, malam kelahiran Rasulullah 14 abad yang silam itu lebih mulia daripada 1000 malam Lailatul Qadar. Kenapa? Malam Lailatul Qadar, malaikat roh turun ke bumi. Malam kelahiran Nabi, manusia nur. Manusia nur. Ja'akum minallahi nur. Sungguh telah datang kepadamu manusia nur dari Allah. Siapa itu? Manusia nur, kan ujar Abah Guru yang nur tadi, sebelum adanya yang ada. Belum ada langit, belum ada bumi, belum ada arasy, belum ada dunia, belum ada akhirat. Yang pertama dizahirkan oleh Allah dengan kudrat iradat Allah, dengan jalal dan jamalullah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Yang pertama didahirkan yang dibaca oleh grup Maulid tadi Sifatullah, awwalu ma khalaqallah qabla asya nuran nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nuri. Awal yang mula hai Jabir didahirkan oleh Allah, belum ada yang ada nur nabimu min nuri, dari nur Allah. Ini bukan tidak awal kejahiran. Ada yang protes, enggak dulu. Allah hadis sahih itu ada mengatakan yang pertama diciptakan itu al-qalam. Benar, al-qalam yang pertama diciptakan, tapi dari nur Muhammad SAW. Wakhalaqa minhul asya, diciptakan segala sesuatu daripada nur Rasulullah, dan kita barataan ini pun daripada nurnya Rasulullah SAW. Manusia nur zahir ke alam dunia. Lailatul Qadar zahir, orang tak amalan pada malam-malam Ramadan.
Lailatul Qadar hakikat sesungguhnya bila orang sudah ittisal, berkumpul selalu lawan Rasulullah, terbuka hijab lawan Nabi, itulah Lailatul Qadar. Sudah jam 10. Gimana Bu? Pak? Masih tahan? Ibu di sana masih tahan? Baik, sedikit lagi. Bu, Pak, ada satu doa. Ulun dilajari banyak doa oleh Abah Habib Abdul Rahman. Ada doa singkat Bapak Ibu. Tapi kalau ini kabul luar biasa. Dalam Quran Allah mengajarkan. Ulun sampaikan tak boleh, tapi jangan agak remeh loh. Apa doanya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Rabb, datangkan kepada kami hasanah di dunia. Apa hasanah di dunia? Mobil banyak? Bukan. Rumah tingkat 7? Enggak. Punya tambak udang? Bukan. Berisi rumah sarang burung pipit? Walet? Bukan. Apa sih hasanah di dunia? Apa dulu? Apa sih hasanah di dunia Bapak Ibu? Hasanah di dunia ini tidak akan kita dapatkan Bapak Ibu, melainkan dengan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah dapat contoh-contoh yang terbaik. Kalau kita ada hasanah di dunia, maka mutabaah kepada Nabi zahir dan batin. Contoh bila haus, ambil dengan tangan kanan, baca Bismillahirrahmanirrahim. Selesai, alhamdulillah. Ini hasanah. Hasanah di dunia itu adalah bila orang terbuka hijab kumpul dengan Nabi zahiran wa batinan, kumpul lawan Nabi di dunia. Ini hasanah di dunia. Otomatis hasanah di akhirat, kumpul lawan Rasulullah wa qina adzabannar. Ulun menukil isyarat yang disampaikan oleh Abah Guru Anwar Syarif tadi. Ujar Ibnu Athaillah, jangankan 10 salawat Allah, Bapak Ibu, 1 salawat Allah saja dihadiahkan Allah kepada kita, ditimbang dengan amal ibadah kita, mulai kita balik sampai kita meninggal, full amal, full ibadah, masih berat timbangan 1 salawat Allah. Bagaimana 10 salawat Allah? Bagi orang yang bersalawat 10 salawat, 1 kali salawat kepada Rasulullah, 10 salawat Allah. Bu, setuju? Jangan diduakan, tapi disatukan. Belajar lawan Abah Guru kena bagaimana? Memang ahad, tauhidul af'al, tauhidul asma, tauhidul sifat, tauhidul satu aja. Dan lu bakal lahir 2, 3, lu bakal lahir kan? Nah, cari ilmunya lawan sini. Belum ingin tanya sama Bunda yang mulia. Bu Fatimah masih ada? Ada. Makasih Bunda sumbangannya. Guru, ini hanya 2 juta sementara. Kena bila perlu urut melunasinya guru lagi berataan. Udah Pak Bambang tenang aja guru, nanti udah dibangunkan 2 tingkat. Insya Allah ini orang yang amanah, istiqamah. Ini calon yang amanah. Banyak juga Pak calon itu. Biasanya kita bila ada orang calon kita puji, oh naik derajatnya. Kita maka biasa-biasa aja. Waktu hendak judulnya kau yang mulai, kau yang mengakhiri, kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Tapi ini kadar. Tapi kalau
ya makmur. Tapi kontak ke Abah Yangon apa lucu yo. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kalau kita memuji Rasulullah, makin kita memuji Nabi, makin tinggi derajat kita. Makin kita memuji Nabi, makin tinggi derajat kita. Siapakah yang pertama, yang menyalawati Nabi itu siapa? Bunda Fatimah? Tahu kok semuanya. Kita baca ayatnya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sungguh Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi. Oh, kalau begitu hebat Nabi dan Allah? Enggak. Apa makna salawatnya Allah? Dalam tafsir Qurtubi dijelaskan rahmatuhu wa ridwanuhu. Allah mencurahkan rahmatnya, Allah mencurahkan keridhaannya, pandangannya, memuliakan terus ala dam kepada Rasulullah. Inilah salawatnya Allah. Dan Bapak Ibu, ujar Rasulullah, Allah punya innalillah, bagi Allah punya 100 rahmat. Satu rahmat yang dibagikan ke alam dunia saat ini. Yang satu rahmat ini dibagikan kepada kita semua. Islam, pada Islam semuanya menikmati, makan, minum, bahagia. Jokowi, presiden kita yang mulia, yang cinta rakyatnya, menikmati jadi presiden sendiri. Bu Fatimah, anggota dewan, menikmati. Pak Bambang, menikmati. Gubernur menikmati, Raja Salman menikmati, kita semua menikmati. Allahu Akbar. Cuma satu rahmat ini dibagikan, nikmat luar biasa. Tapi Bapak Ibu, 99 rahmat masih Allah simpan. Nanti di akhirat, kalau begitu nggak ada apa-apanya dunia ini. Nikmat sekejap. Rugi kalau cuma wujudnya. Ada 99 rahmat lagi. Bahkan satu rahmat ini ditarik dari 100 rahmat. Nanti di akhirat untuk siapa? Untuk siapa Pak? Jawaban dibacakan tadi oleh pembaca maulid. Al-jannatu wa na'imuha sa'dul liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala. Surga dan seluruh isinya Allah hadiahkan untuk orang yang bersalawat kepada Rasulullah. Kenapa surga dan isinya Allah hadiahkan kepada orang yang bersalawat kepada beliau? Karena surga isinya 100 rahmat itu daripada umurnya Rasulullah. Rasulullah bukan penghuni surga, bukan, tapi pemilik surga. Kunci surga di tangan Rasulullah. Nah, Allah hadiahkan surga dan isinya untuk orang yang bersalawat. 100 rahmat untuk orang yang bersalawat. Sekarang timbul pertanyaan, salawat yang mana? Salawat itu ada dua. Ada salawat zahir, ada salawat batin. Seluruh malaikat bersalawat kepada Nabi. Kenapa? Bukan untuk Nabi, bertambah kemuliaan malaikat karena malaikat nurnya Rasulullah. Dan Allah ingin derajat kita sama dengan malaikat. Amalannya apa kata Allah Bapak Ibu? Ya ayyuhalladzina amanu sallu
alaihi wasallimu taslima. Hei orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu, ucapkan salam penghormatanmu kepada nabimu. Ini ittisal. Siapapun yang ittisal dengan nabi, Bapak Ibu, tuh di Matapura ada kampung namanya Kampung Karamunting. Harganya nggak ada harganya. Punya banyak berhantu, ada jinnya. Tapi abah guru dari Karaton pindah ke Kampung Karamunting itu, mendirikan musola Ar-Raudah, ngajak orang bersalawat, mahabbah kepada Nabi, ittisal dengan Rasulullah. Kampung Karamunting sekarang menjadi kampung masyhur seluruh dunia, ngarannya Sakumpul. Harus saja jauh-jauh nih. Ikutan dulu berkat abah guru ngajak kita bersalawatan nih, mulia. Banyak contoh yang paling jelas sekali. Ada kulit, Pak Bu, ada kulit binatang. Kulit binatang ini nggak ada harganya, tapi dia ittisal dengan Nabi. Kulit binatang ini bahkan melebihi, bukan hebat kulit binatang. Jibril nggak nyampai ke Arash, cuma di Sidratil Muntaha. Ini kulit binatang berada di atas Arash. Luar biasa. Kulit binatang yang mana? Yang nempel di kaki Rasulullah, jadi terompahnya Nabi, sandalnya Nabi. Allahu Akbar. Kulit jadi mulia kan nempel dengan Rasulullah. Mudah-mudahan apa Habib kita, guru-guru kita yang ada malam ini, kita bisa nempel zahir batin dengan Rasulullah. Puja Rasulullah. Sekarang ini lampu kuning sudah pakai, hampir ini kita. Bagaimana nempel dengan Nabi? Puja Rasulullah. Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyhar. Siapa-siapa di antara umatku yang bersalawat kepadaku dengan sekali salawat, dalam hadis riwayat Imam An-Nasai, ya Rasulullah, yang hatinya khusyuk, yang hatinya hadir, yang hatinya ikhlas, yang ittisal ketika dia bersalawat, maka 10 salawat Allah. Apa makna 10 salawat Allah? 10 dosa dihapuskan, 10 pahala diberikan, 10 derajat ditinggikan dengan sekali salawat yang ittisal, yang hadir. Allahumma shalli ala sayyidina. Ini Nabi sujud syukur. Jadi kita salawat itu bukan untuk Nabi. Nabi itu kayak gelas yang penuh dengan air, lautan rahmat. Kita di piringannya gelas terhibak lawan banyak itu Pak Bu, diisi lagi banyak bukannya. Dalam piringan makin banyak menyiram banyak ke dalam gelas, makin hibak, makin banyak salawat kembalinya untuk diri kita. Wa man shalla alayya asyran sallallahu alaihi mi'atan. Siapa yang bersalawat kepada aku ya Rasulullah 10 kali dengan hati yang khusyuk, yang hadir, yang ikhlas, yang ittisal, maka 100 salawat Allah, 100 dosa dihapuskan, 100 pahala diberikan, 100 derajat ditinggikan. Wa man shalla alayya mi'atan. Siapa yang bersalawat kepada aku 100 kali setiap hari dengan hati yang khusyuk, yang hadir ittisal, beradab, jujur sebelum salawatnya, 1000 salawat Allah. Subhanallah. 1000 dosa. Siapapun yang ahli maksiat kena buntatkah, mengatakan kira-kira Pak Bu baiknya mana? Baik bakas buntatkah, baik bakas alim kah? Bakas alim jadi hantu baik, bakas buntat bisa jadi wali. Berkat salawat Allah Nabi-Nya. Siapapun yang bersalawat Allah Nabi 100 kali 1000 salawat Allah, 1000 dosa digugurkan, 1000 pahala diberikan, 1000 derajat ditinggikan. Kata Allah
Allah lahu baina ainaihi bara'atan minan nar. Asqalahu yaumil qiyamah ma'asyhad. Maka Allah cap di dahinya, bebas daripada sifat munafik, bebas daripada siksa api neraka, bersama orang mati syahid di dalam surga. Allahu Akbar. Ini salawat. Mendengar penjelasan itu, para sahabat bertanya, ya Rasul, itu kan yang khusyuk. Aku kada khusyuk kayak apa? Untung bersalawat pikiran ke pasar. Apa jawab Nabi? Kal jibal. Allahu Akbar. Biar kada khusyuk Pak, kayak gunung pahalanya. Sambil lewat aja baca salawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sekali baca kayak gunung. Dua kali baca, dua kali gunung. Daripada menyembati orang berdosa, mendingan banyak bahasa. Biar sambil jalan, sambil duduk, sambil berkumpul, kada apa boleh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tapi jangan tambah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pur sinupur, siapa memandang hatinya hancur. Yang kada khusyuk saja dapat pahala Pak. Berwudu Kak, ada berwudu Kak, bebas langsung diterima. Ini kedahsyatan salawat. Ayo Pak, banyak salawat. Nah sekarang timbul pertanyaan, salawat yang khusyuk itu kayak apa? Salawat yang hadir itu kayak apa? Tadi mengungkapkan yang hina kalau ittisal dengan Nabi jadi mulia. Tapi yang hebat, yang banyak amal, yang banyak ibadah, ribu-ribu tahun dia memimpin para malaikat. Andaikan Al-Jadid itu mengenal siapa rahasia di balik Adam, Al-Jadid itu akan sujud kepada Adam. Tapi kalau pinanduk, karena kadang melihat, andaikan dilihat Allah di balik Adam itu ada nurnya Rasulullah. Al-Jadid sujud, tapi kadang tahu ini hijab. Karena ittisal, ya jadi dikiranya ada salawat putus hubungan dengan Rasulullah. Kenapa Jibril begitu mulia? Memperbanyak salawat, ada salawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ya Rasul. Anta syamsun. Engkau laksana matahari ya Rasulullah. Kami sinarnya. Engkau nur di atas segala-galanya ya Rasul. Engkaulah permata yang amat nilainya tidak terhadap batinnya ya Rasul. Engkaulah pembimbing murabbi hati kami, lampu penerang pada batin kami. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Imam Tirmizi, Nabi Adam, beliau turun dari surga disebabkan makan buah khuldi. Tapi ada hikmah di balik ini. Ketika Nabi Musa bertemu dengan roh Nabi Adam, Nabi Musa, hai ayahanda Adam, kenapa pian maunya makan buah khuldi? Enaknya di surga sudah. Ujar Adam, andaikan aku kada makan buah khuldi, hai Musa, ikan kada cungol ke dunia. Adam ratusan tahun bertobat minta ampun kepada Allah, menyesali akan dosa-dosanya. Tapi tobat Adam belum juga diterima oleh Allah. Bahkan waktu dia membuka dialog dan pintu rahmat gak dibuka. Ratusan tahun menangis sungguh-sungguh, belum diterima Allah. Datanglah Jibril memberikan satu kabar kepada Nabiullah Adam. Hei Adam, kenapa tobatmu belum diterima? Dosamu belum diampuni? Karena engkau tidak bertawassul kepada Muhammad Rasulullah. Coba engkau bertawassul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Lalu Jibril mengajarkan tawasul kepada Adam, tawasul zahir, tawasul batin. Mana tawasul zahir? Nabi Adam mengadu kepada Allah, Allahumma inni as'aluka bijahi Muhammadin abdika wa karamatihi alaika an taghfira li khati'ati. Ya Allahumma inni as'aluka bijahi Muhammadin abdika, dengan kedudukan Muhammad sebagai hamba-Mu ya Allah, wa karamatihi alaika, dan kemuliaan di hadrat-Mu ya Allah, antaghfira li khati'ati, terima tobat ulun ya Allah, ampuni dosa ulun ya Allah. Lalu Allah membuka pintu dialog, pintu rahmat. Hai Adam, di mana engkau mengenal kekasihku Muhammad Rasulullah, padahal dia belum kujahirkan ke alam dunia. Apa ibu? Apa jawab Adam? Ya Allah, ketika engkau ciptakan aku, kau masuk roh ke dalam tubuhku, aku mengangkat kepalaku, aku melihat tiang-tiang aras tulisannya La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dinding surga tulisannya La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Setiap ada nama Muhammad, ada nama Muhammad. Aku yakin ya Allah, ini orang yang paling kau cintai. Apa jawab Allah? Sadaqta ya Adam, benar engkau Adam. Ya Adam, ud'uni bihaqqihi. Hai Adam, kalau kau ingin berhajat, bermohon kepadaku agar doamu kabulkan, minta kepadaku dari hak kekasihku Muhammad Rasulullah. Tak ghafartu laka, obatmu kuterima, dosamu kuampuni, doamu kukabulkan. Ya Adam, laula Muhammad makhalaqtuka ya Adam. Hai Adam, kalau enggak ada Muhammad, kau tidak akan ada. Allahumma shalli ala sayyidina. Ini tawassul zahir, yakni salawat tadi. Nah, sekarang mana tawassul batin? Mana tawassul batin Adam? Adam minta ampun. Bapak Ibu, rasa Adam nak minta ampun. Kalau boleh, belum banyak misalkan nih. Adam nih ibarat contoh aja, amsal aja Pak. Anu itu Pak. Taulah wadai untuk. Tahu nggak Pak? Lo ada untuk roti, tahu roti? Untuk aja. Untuk ini ibarat Adam. Nah, untuk minta ampun, bertobat, menyesal, rasa untuk minta ampun, tahijab sendiri. Timbah untuk sadar daripada siapa rahasia ikam hai untuk. Oh, ternyata untuk ini kadada. Nah, ada asalnya untuk dari tepung. Tahu tepung? Gulapong, tahu gulapong? Tepung, amsa kan ini Pak. Ibarat nur Nabi itu, nur kayak tepung. Tepung diadon jadi untuk ya Adam ya kita nih amsalnya. Udah jadi roti, ngarnya macam-macam, rupanya macam-macam, zatnya ada lain. Gulapong juga Nurul Mustafa malahan akbar. Nasi untuk tadi bertobat, minta ampun, menyesal. Rasa ini yang minta ampun. Nah kayak api, rasa api minta ampun. Ada penandu siapa rasa dirinya? Tiba-tiba Jibril, oh ternyata ujar untuk aku nih ngarannya aja untuk rupanya aja untuk pada sabutuan kata-kata gulapong juga tinggalanlah untuk panah istighfar, panah lenyap tenggelam jahilnya untuk pada gulapong sebutan mesra dalam rasa dalam sir gulapong aja nggak ada mesra Adam lembut. Nah Adam mulai wujud jasad Adam, roh Adam adalah nurnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Merasakan seluruh tubuh ini nur Nabi, kita pun daripada nur Nabi. Jadi salawat batin itu ketika kita bersalawat, kita merasakan Bapak Ibu yang mulia dalam perasaan. Ini kan batin. Sebuah Allah daripada nurnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alam semesta daripada nurnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lenyap dalam rasa. Tapi kita nur Nabi ini ibarat Nabi itu kayak matahari, kita sinarnya jangan berlaku matahari lah. Sinar ya sinar, matahari ya matahari. Sinar zatnya dari matahari. Tapi bagaimana mataharinya? Jadi waktu kita bersalawat tadi kita merasakan Bapak Ibu yang mulia, rasakan hadir kami wujud nurnya Rasulullah. Bila perlu rasakan, bayangkan di hadapan kita ada Rasulullah.
Dan ini isyarat dari Allah ketika kita tahiyat ada at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Sambungannya assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam untuk engkau wahai Nabi. Kak itu damirnya mutlak muzakkar mukhattab, orangnya ada di hadapan. Nabi hadir, Nabi menjawab. Bu, Pak, lu nggak takut? Nabi itu mati kan ada kah? Ada, Pak. Rasulullah ini diutus di 3 alam. Alam arwah, alam dunia, alam barzakh dan alam akhirat. Bahkan ya Rasulullah, kuntu nabiyyan wa Adam baina roh wal jasad. Aku sudah jadi nabi, sedangkan Adam antara roh dan jasad belum diciptakan. Rasulullah jadi nabi. Di mana? Di alam arwah. Malikul arwah. Mana pemimpin siapa? Roh-roh kita barataan di alam arwah. Roh para nabi dipimpin oleh Rasulullah. Karena Abul Arwah sumbernya roh daripada Rasulullah SAW. Inilah makna ayat alastu bi rabbikum, hai hamba-hambaku, bukan kau Rabb? Apa jawab kita dengan Nabi? Qalu bala syahidna. Manusia nur dari ke alam dunia. Makanya ujar Nabi, hayati khairul lakum wa wafati khairul lakum. Hidupku di dunia Nabi 63 tahun itu baik untuk kita, contoh tauladan. Nabi pindah alam baik, kenapa? Nabi kadang mati pindah wadah. Ujar Syekh Jalaluddin As-Suyuti dan kitabnya Tanwirul Khalaq, ketika Rasulullah pindah dari alam dunia ke alam barzakh, beliau hidup sebagaimana waktu di alam dunia dengan roh dan jasadnya, menjelajahi alam jagat raya. Sekejap ada di Arash, sekejap ada di mana-mana, sekejap ada di mana-mana. Cuman adalah kawan lagi dilihat seperti malaikat, tapi bagi orang yang dibuka hijab oleh Allah, dapat kehormatan dari Allah, bisa melihat Rasulullah. Mana hijab apa itu? Hijab. Nah, dia sudah melihat lagi tolong. Nah, hijab. Nah, ibah dibuka hijab. Oh, itu orangnya sekalinya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nurul Mustafa. Nabi ada di mana? Bahkan di alam kubur Nabi menyaksikan. Nabi hadir. Nah, ketika aku wafat ya Rasulullah, semua amal perbuatan umatku di alam dunia diperlihatkan oleh Allah kepadaku. Ketika mereka berbuat kebaikan, aku mengucap alhamdulillah, Nabi gembira. Nabi lihat kita semua Bapak Ibu, Nabi bahagia. Tapi ketika umatku berbuat dosa, aku memintakan ampun kepada Allah, ya Rabb, ampuni umatku ya Rabb, jangan kau azab mereka, beri hidayah kepadanya, ampuni dosanya ya Allah. Rasulullah, hadirkan Rasulullah. Ketika kita membaca salawat, rasakan hadir bersama Rasulullah. Bayangkan Rasulullah, bila perlu leburkan, lenyapkan dalam melakukan nurnya Rasulullah. Inilah ittisal zahir, memperbanyak membaca salawat. Ittisal batin, rasakan siang dan malam selalu dengan nurnya Rasulullah, selalu bersama Rasulullah. Maka inna rahmatullah karibum minal muhsinin. Rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat baik. Ketika kita berbuat baik, zahirnya ya Allah padahal kulakum, akhirnya kepada nurnya Rasulullah. Ngawiyat nur Nabi. Cuman hati-hati, nur Nabi yang di awak kita ini rotasi wattnya beda-beda. Ada yang 1000 watt, ada yang 100.000 watt, ada yang 100 watt, ada yang 50 watt, ada yang 5 watt aja kiri-kiri. Di misi Anda kayak Idul Adha, Idul Fitri, yang lain pakai. Timbul pertanyaan, kan alam daripada nur Nabi. Bagaimana? Iblis, syaitan, Abu Jahal, nur Nabi juga hakikatnya. Tapi nur itu hurufnya nun, wow, nurung, domah. Untuk orang yang tunduk, orang yang taat, namanya nurnya Rasulullah. Iblis, Abu Jahal, sombong, wow, berubah jadi alif cagar. Domah, baris ke atas, hampir nur jadi nah. Jadi bilang untung latih menyambangi orang. Nah, maka itu sampai puncak hampir harus sembahyang. Nah, sombong in the most in the heart. Tahu apa in the most in the heart? Ujar guru Ron, guru Yanot, in the most in the heart, in the musti in the heart. Nah, rajin sembahyang, nur. Rajin berzikir,
nur. Orang sudah mengandung nur Nabi di matanya, melihat kebaikan. Mengandung nur Nabi di muntungnya, suka bertasbih, bersalawat. Mengandung nur Nabi di hati, suka berzikir, melihat Allah. Mengandung nur seluruh tubuhnya, mesra ingat Allah. Bahkan memandang apa ibadah, ajar nurnya Rasulullah. Inilah orang yang mendapat hadiah dari Allah. Aula nasibi yaumil qiyamah atsyuruhum alayya sallallahu. Yang paling dekat hari kiamat dengan aku, yang banyak bersalawat, berbanyak salawat jahir, mengikuti sunnah Nabi, salawat batin, musnah dengan nurnya Rasulullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah, sebelum kita tutup, kita minta guru kita Habib Abdul Rahman Syihab barang 5 menit, kemudian doa. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Al-mukarramun, para habaib, para tuan guru, para asatidah, wabil khusus sahibul majlis, guru kita, Guru Muhammad Anwar, ta'anallah bituli umrihi wa hayatihi. Dan mudah-mudahan Allah jadikan tempat ini penuh barakah. Tempat ini menjadi tempat yang Allah cahayai umat Nabi Muhammad dengan bermahabbah kepada Nabi Muhammad, dan menjadi tempat yang bisa menyampaikan hamba-hamba Allah yang sedang merantau di dunia yang sementara ini mendapatkan syafaat dan naungan keselamatan dari Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Yang kita muliakan juga guru kita Kiai Haji Ahmad Ibrahim Ahmad Sanusi, Masya Allah, atau Guru Jarok lah yang enak, yang ma'ruf benar. Alhamdulillah hari ini datang ke tempat kita. Mudah-mudahan kedatangan ini bawa barokah, bawa rahmat, bawa syafaat Nabi Muhammad untuk negeri ini. Dan juga guru kita Guru Muhammad Ya Nur, kedatangannya bawa nur insyaallah. Ya Nur, ya Nur. Dan para guru yang lain, banyak orang tua kita di sini yang ada, Kiai Haji Mas Daramin, alhamdulillah bersama kita, dan guru Abrar, dan guru-guru yang lainnya yang mungkin Al-Fadil tidak bisa sebutkan satu persatu. Ada Habib Zainal Abidin Habsyi. Mudah-mudahan kedatangan ini barakah semuanya insyaallah. Rahmat semuanya, menyampaikan kita kepada Nabi besar Muhammad. Karena keselamatan cuma di situ. Cuma di situ. Tidak ada jalan lain. Kalau ada jalan pasti kita ngomong. Karena jalannya cuma Nabi Muhammad. Marilah kita di tempat ini dekati Nabi Muhammad. Semuanya untuk Nabi Muhammad. Hidup kita ini bagaimana benar-benar kita serahkan kepada Nabi Muhammad. Nah ini namanya kita sudah dapat, sudah mengerti dengan kedudukan Nabi Muhammad. Kalau tidak, belum, masih menyembah kehidupan. Agama ini kita jadikan pesugihan aja. Kita jadikan pesugihan. Belum menyembah Nabi, belum menyembah Allah. Orang yang sudah menyembah Allah, mereka akan mendekati Nabi Muhammad untuk diantarkan kepada Allah SWT. Karena hamba yang Allah tunjuk untuk menjadi dekat, dan hamba yang mendekatkan hamba-hamba yang lain cuma Nabi besar Muhammad. Kalau manusia sudah mengerti dengan kedudukan ini, tidak ada lagi cerita tentang pahala yang mereka ceritakan tentang bagaimana mereka bisa diterima atau tidak dengan Allah Jalla Jalaluhu. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Dulu Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab ini berjalan, tangannya dipegang sama Nabi Muhammad. Senangnya Sayyidina Umar bin Khattab. Bagaimana tidak senang tangannya dipegang sama Rasulullah yang pegang. Makhluk yang paling dimuliakan oleh Allah, pimpinannya semua makhluk, pimpinan para nabi, manusia yang sangat suci, kekasihnya Allah. Allah jatuh cinta sama Nabi Muhammad. Bagaimana kita tidak jatuh cinta sama Rasulullah? Nah, Sayyidina Umar bin Khattab ini gembira benar sampai ngomong, ya Rasulullah, aku jatuh cinta denganmu. Aku sangat cinta denganmu melebihi segala-galanya kecuali min nafsi ya Rasulullah. Kecuali dengan diriku sendiri aku masih lebih cinta.
Rasulullah bilang, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman kalian wahai Umar, hatta akuna ahabba ilaika min nafsik, sampai diriku ini engkau cintai melebihi daripada dirimu. Sayyidina Umar mendengar perkataan ini, diam sebentar dan langsung menjawab, kalau begitu ya Rasulullah, sekarang aku sudah mencintai engkau, lebih cinta engkau dengan engkau daripada dengan diriku sendiri ya Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Tapi tidak begitu saja, anaknya Umar bin Khattab ini, Abdullah bin Umar ini orang yang sangat kritis. Dia bilang, ya Abah, cepat benar kau berubah begitu saja. Apa sebabnya? Tadi kau katakan bahwa engkau lebih cinta dengan dirimu daripada diri Rasulullah. Yang lain kalah semuanya sudah. Rasulullah lah yang paling kau cintai. Tapi dengan dirimu kau masih cinta. Dan melebihi cinta itu dengan diri Rasulullah. Tapi sekarang kau bilang sudah berubah semuanya. Bagaimana? Dibilang, wahai anakku, ketika Nabi Muhammad tadi berbicara itu aku langsung teringat. Apalah Umar ini, dibilang. Jikalau dia Nabi Muhammad tidak datang, Umar ini menjadi penyembah berhala. Umar ini menjadi orang yang jahiliyah, yang tidak mengerti sama hidup. Tak mengerti sama hidup ini, tak tahu. Sangka hidup ini untuk makan minum saja. Kalau an'am bal hum adall. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi tidak paham. Mereka punya mata tidak melihat. Mereka punya telinga tidak mendengar. Siapa? Mereka yang hidup di dunia ini yang Allah gambarkan seperti binatang ternak, bal hum adall, bahkan lebih sesat dari itu. Binatang ternak ini yang dia pikirkan dapat makan, kawin, habis kawin bagaimana dia bisa ngasih anaknya makan lagi, bisa meninggalkan makanan kepada anaknya. Itu saja setiap hari. Bahkan mereka lebih sesat dari itu. Hidup di dunia cuma mikirin itu, ya Allah. Siapa mereka ya Allah? Ulaika humul ghafilun. Mereka orang-orang yang tidak sadar, tidak mengerti, atau dinamakan juga orang yang lupa. Kehidupan dunia ini, harta, tahta, wanita membuat tidak sadar mereka dan tidak mengerti dengan kedudukan Nabi Muhammad. Jangan sampai kita hidup sebentar, rugi benar kita hidup di dunia ini, sia-sia kalau kita tidak mengerti dengan kedudukannya Nabi Muhammad. Tanda kita mengerti, kita sudah tidak berpikir pahala lagi sudah. Yang kita pikirkan bagaimana Nabi Muhammad syafaat, Nabi Muhammad bersamaku dan aku diantarkan dekat sama Allah. Itulah nikmat mereka sampai disebutkan wa ma lahum syahwah illa lidzikrillah. Tidak ada lagi mereka ini syahwat hawa nafsu kecuali nyebut-nyebut nama Allah, karena sudah tahu dengan anugerah yang turun dari Allah dan yang dibawa oleh Nabi Muhammad ibn Abdullah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Abdullah bin Umar tadi mendengar bapaknya bilang begitu, baiklah. Dan satu alasan lagi dibilang, wahai anakku Abdullah, apalah bapakmu ini? Siapa bapakmu ini? Dibilang, jikalau nanti di akhirat meninggal dunia, siapa yang akan melihat bapakmu ini? Tidak ada. Bapakmu ini tidak ada apa-apanya. Bapakmu ini di dunia ini menjadi hina kalau bukan gara-gara Nabi Muhammad. Bapakmu ini tidak akan mulia, kita tidak bisa selamat di akhirat kalau bukan karena Nabi Muhammad. Di situ aku tahu bahwa diriku ini sampah, tidak ada apa-apanya. Dan aku mengerti dengan kedudukan Nabi Muhammad. Aku jadikan Nabi Muhammad adalah makhluk Allah yang paling aku cintai setelah Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala. Orang sudah mengerti. Orang kalau sudah mengerti, perjuangan itu kecil. Karena perjuangannya tidak ada, Anda belum mengerti. Orang kalau mengerti, perjuangan itu kecil karena tahu keuntungan Nabi Muhammad.
Nabi Muhammad ini membawa keberuntungan untuk dunia sejagat raya. Itulah aulia usholihin, para tuan guru. Mereka kenalkan murid-murid mereka. Tidak mau mereka, murid mereka tidak kenal dengan Nabi Muhammad. Jangan sampai kalau besok ini meninggal dunia, di hati kita cuma tahunya harta dan tahta, tidak tahu dengan kedudukan Nabi Muhammad yang sehakikatnya, yang dari tadi para ulama dari dulu adakan maulid, adakan acara cuma untuk menginginkan di hati kita ini benar-benar mengerti dengan kedudukan Nabi Muhammad, benar-benar ada nur Nabi Muhammad. Jadi apa kita besok? Hina. Lihat kata Sayyidina Umar bilang, tidak ada artinya kita kalau di hati kita ini memang belum mengerti. Anak kita tidak mengerti, besok dia meninggal, apa nasib kita? Habis sudah kehidupan ini. Ini kehidupan Allah mau lihat dia berdua pun ayyukum ahsanu amal. Zaid bin Dathina, ini terakhir cerita karena sudah kemalaman. Zaid bin Dathina ini bu disiksa, ditawan, dan waktu itu yang menyiksanya Abu Sufyan. Abu Sufyan bilang, ya Zaid, maukah engkau duduk dengan keluargamu? Kulepaskan, selamat engkau dengan keluargamu, tapi ganti tempatmu ini Nabi Muhammad SAW. Maukah engkau? Zaid bin Dathina mendengar Nabi yang bakal menggantikan tempat itu, yang akan menjadi susah, langsung mengangkat kepalanya. Ya Abu Sufyan, demi Allah, jikalau aku duduk di rumahku, aku tidak ridho, sedangkan aku bersenang-senang dengan keluargaku dan Nabi Muhammad SAW kakinya tersentuh satu duri saja, aku tidak ridho, wahai Abu Sufyan. Bunuhlah aku, wahai Abu Sufyan. Nyawaku murah untuk Nabi Muhammad, nyawaku murah untuk Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Murah, tidak ada yang mahal kalau untuk Nabi Muhammad. Orang kalau sudah mengerti, perjuangannya tidak ada batasnya, karena sudah mengerti. Bagaimana mau dibilang mengerti kalau misalnya perjuangannya tidak ada? Orang yang mengerti tidak ada harganya. Setelah berjuang bilang apa? Tidak ada harganya perjuangan ini. Karena tahu dengan Nabi Muhammad, mudah-mudahan kita jadi mengerti hidup di dunia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang yang mendapatkan as'adus syafa'ah bin Nabi Muhammad. Rasulullah ditanyakan oleh Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, siapa man as'ad ya Rasulullah, man as'adan nas bi syafa'atik ya Rasulullah, siapa yang paling berbahagia dengan syafaatmu di hari kiamat nanti? Rasulullah katakan, aku sudah yakin tidak akan yang bertanya kecuali engkau wahai Abu Hurairah masalah ini. Tidak akan ada yang bertanya tentang masalah ini kecuali engkau, karena tahu aku dengan ilmumu dan bagaimana engkau menjaga ilmu ini. Kau mau tahu siapa yang paling bahagia nanti di akhirat? Man qala min qalbihi, barang siapa man qala la ilaha illallah min qibali nafsihi, barang siapa membaca la ilaha illallah dari hatinya, maka mereka lah manusia-manusia yang paling berbahagia. Kenapa? Mereka lah orang yang sudah menyembah Allah. Hidup di dunia ini bukan menyembah kehidupan, bukan menyembah berhala kehidupan, tapi menyembah Allah. Mari kita menutup majelis kita ini bersama-sama kita. Jangan ada sesembahan selain Allah. Jangan ada sesembahan selain Allah. Kalau besok kita meninggal dunia, apa nasib kita? Marilah kita bangun hawa nafsu yang mungkin ada di pikiran dan di jiwa kita. Kita angkat mimpi-mimpi dunia yang sementara ini, kita pinggirkan. Semuanya harus mendapatkan syafaat. Kehidupan kita syafaatnya dari la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hidup dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Meninggal dalam keadaan husnul khatimah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Marilah kita bersama-sama menyebutkan kalimat ini. Orang yang kafir saja tidak ada dosa sebesar itu menyekutukan Allah gara-gara menyebut la ilaha illallah. Allah bersihkan mereka seperti orang yang baru lahir, bayi yang baru lahir.
Mari bersama-sama kita di tempat ini menutup majlis kita ini dengan kalimat tauhid. Afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah la كلمات الحق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نمات إن شاء الله من الآمنين. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن إلى حضرة الرسول الفاتحة.